Selamat datang di Ihsani Channel Science and Computer Tutorial. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai video-video kami lainnya. Analisis retrosintesis pada senyawa obat yang mengandung gugus amida. Jika pada analisis retrosintesis ester, ikatan yang didiskoneksi adalah ikatan CO ester, maka pada analisis retrosintesis amida, ikatan yang didiskoneksi adalah ikatan CN amidanya. Nah, jadi berbeda ya, kalau pada ester yang didiskoneksi adalah ikatan CO esternya, pada amida yang didiskoneksi adalah ikatan CN amidanya. Makanya dari awal saya katakan penting untuk memahami dan dapat membedakan satu gugus fungsi dengan gugus fungsi lainnya. Karena pola diskoneksinya akan berbeda antara ester dengan amida. Belum lagi kita bahas nanti gugus-gugus fungsi yang lain. Nah, jadi pola diskoneksi pada amida itu hampir sama dengan diskoneksi pada ester. Jadi polanya hampir sama. Awalnya dipotong, diskoneksi, kalau pada ester CO-nya, kalau pada amida ikatan CN-nya, kemudian dihasilkan sinton positif dan negatif. Sama ya, pada amida juga begitu. Hasilnya sinton positif dan negatif. Kemudian senyawa awalnya diarahkan kemana? Sinton positifnya sama, diarahkan ke asam karboksilat, bisa juga diarahkan ke asil halida, bisa juga diarahkan ke asam asetat anhidrat. Ya. Jadi sinton positifnya sama, senyawa awalnya. Yang berbedanya terletak pada sinton negatifnya. Nah, jadi nanti kita akan lihat perbedaannya terletak pada sinton negatifnya, diarahkan bukan ke alkohol tetapi ke senyawa amonia atau senyawa amina. Ya, nah, nanti kita akan lihat. Nah, ini adalah contoh pola diskoneksi CN pada amida ya. Kalau pada senyawa amida, kita akan bahas amida itu ada yang namanya amida primer, kemudian ada yang namanya amida sekunder, dan ada yang namanya amida tersier. Kalau ester kan di organik udah belajar, nggak ada ester primer ya, nggak ada ya, nggak ada ester sekunder. Nah, jadi jangan pula nanti buat-buat teori sendiri. Ester primer pak, ester sekunder nggak ada. Tapi kalau pada amida, senyawa amida ya, ketika Anda belajar tentang bab asam karboksilat dan turunannya, salah satu turunan dari asam karboksilat itu adalah senyawa amida ya. Ester juga masuk senyawa turunan asam karboksilat ya. Tapi dalam hal ini amida berbeda dengan ester. Jadi amida secara strukturnya dapat digolongkan menjadi amida primer, sekunder, dan tersier. Nah, apa siapa amida primer itu saya ulangi lagi ya, biar Anda bisa mengingat struktur dengan mudah ya. Pada amida primer, atom N pada gugus amida itu mengikat satu karbon lain. Nah, karbon mana Pak yang diikatnya yang saya lingkari ini? Karbon pada gugus karbonil. Maka sisanya apa yang diikat N? Atom hidrogen. Nah, berapa jumlah tangan atom nitrogen dalam keadaan netral? 3. Jadi 1 mengikat karbonil, 2 lagi berarti mengikat hidrogen. Nah, jadi pada amida primer, atom N-nya hanya mengikat 1 karbon. Sekarang kita lihat pada amida sekunder. Atom N-nya mengikat karbon-karbonil, selain itu juga mengikat karbon dari gugus R-nya. Nah, jadi ada 2 karbon yang diikatnya. Kalau R-nya metil misalkan, ya, maka N-nya mengikat metil, begitu ya. Nah, artinya ada 2 karbon yang diikat oleh atom N tadi. Sedangkan pada amida tersier, N-nya mengikat 3 karbon, 1 karbon pada gugus karbonil dan 2 lagi adalah alkil di sini. Nah, jadi R2 itu berarti kalau kita jabarkan N, R gitu ya. Ini saya hapus misalkan, kemudian N-nya mengikat R1 lagi di sini. Nah, itu NR2. Artinya ada 3 alkil yang diikatnya. Ada 3 karbon yang diikatnya. Karbon pertama pada karbonil, karbon kedua
pada alkil yang ini dan karbon ketiga pada alkil yang ini. Nah, itu perbedaan antara amida primer, sekunder, dan tersier. Sebenarnya mirip dengan amina ya. Amina ada juga amina primer, sekunder, dan tersier. Silakan nanti dibuka lagi buku organiknya. Kita perhatikan yang pertama pada diskoneksi amida primer. Ikatan apa yang kita diskoneksi? Apabila suatu senyawa obat mengandung gugus amida, maka kita akan melakukan diskoneksi pada ikatan CN amidanya. Nah, kita lihat struktur amida primer. Maka yang mana ikatan CN amida itu yang di sini? Nah, antara gugus karbonil dengan atom N-nya. Maka ketika kita diskoneksi akan dihasilkan fragmen yang merupakan sinton positif dan sinton negatif. Sinton positifnya apa? Ini. Nah, sinton negatifnya apa? Ini. Kemudian sinton positif kita arahkan ke asam karboksilat. Nah, jadi mirip dengan pola diskoneksi pada senyawa ester tadi. Makanya saya gabungkan ini, materi ester dan amida ini saya gabungkan dalam suatu pertemuan karena mirip sekali mereka, ya. Bisa nggak Pak kalau sinton positifnya diarahkan ke asil anhidra? Ya bisa-bisa saja, ya. Ke asetat anhidrida ya juga bisa, ya. Tapi dalam hal ini kita yang kita tuliskan di sini adalah pendekatan umumnya saja, ya, bahwa senyawa amida dapat dibuat dari suatu asam karboksilat. Karena itu senyawa amida ini kan disebut sebagai turunan dari asam karboksilat. Begitu juga dengan ester. Ester merupakan turunan dari asam karboksilat. Artinya kita bisa membuat amida dan ester dari asam karboksilat. Nah, perbedaannya tadi saya sebutkan di awal terletak pada sinton negatifnya. Kita perhatikan pada sinton negatifnya, ya, atom N ini bermuatan negatif, ya. Kemana kita arahkan? Tinggal tambahin 1H, NH2, negatif tambahin H jadi NH3. Maka amida primer kita bisa buat dari asam karboksilat dan amonia atau NH3. Bagaimana dengan amida sekunder? Asam karboksilat dan amina primer. Nah, kenapa amina primer jadinya? Kita lihat sinton negatifnya. Pada sinton negatifnya atom N-nya itu mengikat 1R. Ya, nih. Atom N-nya mengikat 1R. Sehingga ketika kita ubah menjadi senyawa awal, ya, kita arahkan menjadi senyawa awal, ya. Ini kan kita tambah jadi H, jadi NH-nya NH2. Tapi kan ada 1R di sini, ya. Nah, RNH2 ini merupakan rumus umum untuk amina primer. Nah, jadi bahan bakunya apa? Asam karboksilat dan amina primer. Sedangkan amida tersier, ya, karena tidak ada lagi H di sini, ya, di sinton negatifnya, kita tambahin 1H, jadinya tentu R2NH, ya. Nah, ini. Maka untuk amida tersier bahan bakunya adalah asam karboksilat dan amina sekunder. Jadi ini adalah pola diskoneksi pada beberapa jenis amida, ya. Kita langsung saja ke latihan soal, tetapi sebelum itu saya ingin menjelaskan ada yang disebut dengan direct synthesis, ya, atau sintesis langsung, dan ada yang disebut dengan indirect synthesis atau sintesis tidak langsung. Kita tahu tadi bahwa senyawa amida dapat dibuat dari asam karboksilat, ya. Berarti pada kasus ini, ya, pada direct synthesis, ya, ketika kita misalkan mempunyai suatu asam karboksilat, ya, misalkan asam benzoat, ya, kita dapat ubah asam karboksilat ini menjadi amida, ya, dengan cara mereaksikan asam karboksilat atau asam benzoat tadi dengan senyawa amina atau bisa juga amoniak. Misalkan saja di sini adalah amoniak. Nah, NH3. Maka produknya apa nih? Asam karboksilat dengan amoniak tentu jadinya amida primer. Amida primer, gimana nih strukturnya? OH pada karboksilat digantikan dengan NH2 yang berasal dari amoniak. Nah, produk sampingnya apa nih? Air, ya, H2O. Nah, dari mana datang H2O-nya ini?
dari OH dari karboksilat ya, OH pada karboksilat, satu lagi H yang ada pada NH ya. Nah, jadinya H2O. Nah, ini disebut dengan direct synthesis. Artinya amida tersebut langsung disintesis dari asam karboksilat. Biasanya reaksi ini berlangsung dengan bantuan pemanasan ya yang cukup tinggi. Jadi asam karboksilat campur tekan dengan amonia atau amina ya, itu akan menghasilkan amida ya, menggunakan pemanasan. Nah, ada juga yang disebut dengan indirect synthesis ya, atau sintesis tak langsung. Dalam hal ini asam karboksilat, karboksilatnya adalah asam benzoat ya. Itu dikonversi dulu menjadi benzoil klorida. Nah, jadi dikonversi dulu menjadi benzoil klorida. Nah, apa reaksi yang dipakai? Nah, biasanya kita menggunakan SOCl2 di sini, atau thionil klorida. Jadi pada rute sintesis tak langsung ya, asam karboksilat sebagai bahan baku dikonversi dulu menjadi benzoil klorida. Setelah jadi benzoil klorida, baru kemudian direaksikan dengan amina atau amonia. Nah, jadi nanti N-nya kemana nih? Menyerang karbonil ya. Nah, Cl ya, lepas. Sehingga Cl-nya digantikan oleh NH2. Nah, sehingga dihasilkanlah produk amida yang diinginkan. NH2 ya. Jadi rute mana yang akan kita pilih nantinya itu tergantung dari reaktivitas asam karboksilatnya. Apabila asam karboksilatnya cukup reaktif, maka tentu kita dapat langsung reaksikan asam karboksilat tersebut dengan amonia atau amina ya, sehingga dihasilkanlah senyawa amida dengan struktur yang kita inginkan. Tapi ada kalanya beberapa asam karboksilat itu tidak reaktif ya, sehingga perlu kita konversi terlebih dahulu menjadi suatu senyawa asil klorida yang lebih reaktif. Baru kemudian kita reaksikan dengan amonia atau amina yang kita inginkan, sehingga dihasilkanlah senyawa amida yang kita inginkan. Jadi ada pendekatan-pendekatan ini ya yang harus mungkin dipahami ya. Dan Anda akan paham itu kalau nanti sudah langsung terlibat dalam proses sintesis di laboratorium biasanya ya. Nah, saya akan berikan contoh di sini. Salisil anilida ya. Salisil anilida ini merupakan senyawa yang bersifat antiseptik ya. Namun telah ditarik dari peredaran karena alasan toksisitas. Nah, jadi karena sifat toksiknya ya akhirnya ditarik dari pasaran. Jadi nanti Anda kalau baca buku ya, banyak senyawa-senyawa obat itu yang kemudian ditarik dari pasaran karena alasan tertentu. Apakah toksisitasnya berupa efek toksik terhadap janin misalkan ya, efek dapat mempengaruhi janin, teratogenik ya, ada juga ya, atau efek toksik yang lain. Maka dalam pengembangan obat ini perlu diperhatikan juga ya, bagaimana toksisitasnya ya. Makanya sebelum dipasarkan itu banyak sekali langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh suatu obat ya, sehingga kemudian bisa nantinya dipasarkan ya. Nah, meskipun salisil anilida ini bersifat toksik ya, namun beberapa turunan salisil anilida ini masih digunakan ya. Nanti Anda coba searching di internet ya. Ada beberapa senyawa turunan salisil anilida yang ternyata dapat digunakan sebagai anti jamur dan juga anti mintik ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana melakukan analisis retrosintesis untuk menentukan bahan baku atau senyawa awal yang dibutuhkan dalam sintesis salisil anilida. Nah, melalui diskoneksi cyanamida, sarankan senyawa awal yang dapat digunakan untuk mensintesis salisil anilida melalui rute sintesis langsung dari asam karboksilat. Jadi pada soal disebutkan
bahwa Anda diminta untuk menentukan bahan baku atau senyawa awal, kemudian mensintesisnya dengan cara rute sintesis langsung, direct synthesis. Nah, kita perhatikan struktur salisil anilida ya. Mana gugus amidanya? Ini ya, R. Kemudian di sini ada C, O, N, H, R ya. Nah, jadi ini adalah gugus amidanya. Nah, pada gugus amida ini terdapat ikatan apa? Ikatan CN amida. Nah, yang ini ya. Sehingga nanti diskoneksi kita lakukan di sini. Nah, diskoneksi kita lakukan di sini. Nah, kita lihat. Nah, seperti itu. Jadi, yang kita diskoneksi adalah ikatan CN amida. Nah, ketika ikatan CN amida ini kita diskoneksi, maka molekul salisil anilida ini akan terbagi menjadi dua bagian. Ini bagian yang pertama. Nah, kemudian ini bagian yang kedua. Bagian pertama, ikatan yang putus ini adalah ikatan pada karbonnya ya. Sehingga nanti kita arahkan bagian pertama ini menjadi bermuatan positif ya, menjadi sinton positif, sedangkan bagian yang kedua ya, yang ini bagian kedua ya, kita arahkan menjadi sinton negatif. Nah, sehingga jadinya seperti ini ya. Ini sinton positif dan ini adalah sinton negatif. Selanjutnya, dengan pendekatan yang sama ya, sinton positif ini kemudian kita arahkan menjadi senyawa awal yaitu asam salisilat. Nah, ternyata salisil anilida juga dapat dibuat dari asam salisilat ya. Sedangkan sinton negatifnya ini kita arahkan menjadi senyawa anilin. Nah, dari situ kita bisa simpulkan bahwa senyawa salisil anilida dapat dibuat dari asam salisilat dan anilin. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana rute sintesisnya? Nah, tentu kita reaksikan asam salisilat dengan anilin dengan bantuan pemanasan ya. Karena pada direct synthesis ya umumnya reaksi antara karboksilat dengan suatu amina itu dapat terjadi dengan bantuan pemanasan. Sehingga dihasilkanlah senyawa target atau molekul target yaitu salisil anilida. Nitrobida ini merupakan suatu senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri ya, dan digunakan sebagai antikokodial pada unggas. Jadi senyawa obat tetapi tidak digunakan pada manusia, nih umumnya digunakan pada unggas. Karena kan hewan itu kan bisa sakit juga, nggak orang saja yang bisa sakit ya. Ayam bisa sakit, begitu ya, sapi bisa sakit, ya makanya ada istilahnya dokter hewan ya. Nah, dokter hewan ya. Nah, jadi Kokordiosis ini adalah penyakit parasit pada saluran usus hewan yang disebabkan oleh infeksi dari suatu protozoa ya. Diare yang bisa menjadi berdarah pada kasus yang parah adalah gejala utama. Jadi ternyata unggas bisa juga diare ya, nggak orang aja bisa diare ya. Nah, melalui analisis retrosintesis sarankan bahan baku yang dibutuhkan untuk mensintesis molekul target tersebut dengan menggunakan bahan baku asam karboksilat via asil halida. Nah, berarti ini indirect synthesis. Bagaimana analisis retrosintesisnya? Sama ya, ini Anda potong, lakukan diskoneksi CN, dapat sinton positif ya. Kemudian ini sinton negatifnya ya. Ini sinton positifnya. Sinton positifnya diarahkan kemana? Ke karboksilat. Nah, begitu. Sinton negatifnya bagaimana? Diarahkan ditambah H jadi NH3 ya. Jadi ini adalah senyawa amida primer ya. Kemudian yang ini adalah senyawa amoniak. Jadi kalau amida primer itu dibuat dari asam karboksilat dan amoniak ya, seperti kita bahas di awal tadi. Nah, bagaimana rute sintesisnya? Karena pada soal dia menyarankan rute indirect ya, tidak langsung, maka asam karboksilat ini apa namanya nih? 1, 2, 3, 4, 5.
Berarti namanya apa nih? Asam 3,5 dinitrobenzoat. Kan kalau NO2-nya saya hapuskan itu namanya asam benzoat ya. Berarti namanya asam 3,5 dinitrobenzoat. Itu kita konversi dulu menjadi asil halida ini ya. Jadi OH-nya berubah menjadi Cl dengan tionil klorida. Baru setelah menjadi asil halida direaksikan dengan amonia ya dalam pelarut piridin sehingga nanti N-nya NH3-nya menyerang karbonil, Cl lepas sehingga dihasilkanlah senyawa amida. Analisis retrosintesis dari paracetamol. Nah, kita perhatikan struktur paracetamol ini ya. Ada dua gugus fungsi pada paracetamol. Yang pertama gugus fungsi hidroksi ya. Nah, kemudian ada gugus fungsi yang kedua ya. Di sini adalah amidanya ya. Kita lihat nih R CO NH R. Nah, jadi RCO NH R. Ya, amida sekunder. Oke, kenapa amida sekunder? Atom N-nya mengikat dua karbon lain. Yang pertama karbonil, yang kedua adalah atom karbon pada cincin fenilnya atau cincin aromatiknya. Oke, saya lanjutkan penjelasan. Nah, kita tahu bahwa ini ada gugus amida sehingga diskoneksi kita akan lakukan di sini. Nah, pada ikatan CN amidanya. Kita lihat bagaimana pembahasannya. Jadi ketika kita melakukan diskoneksi terhadap ikatan CN amida ini, maka molekul paracetamol akan terpisah menjadi dua bagian. Bagian pertama saya tandai yang berwarna biru ini bagian pertama. Kemudian yang berwarna merah ini adalah bagian kedua. Nah, yang mana yang kita arahkan menjadi sinton positif dan negatif? Tentu yang bagian pertama yang kita arahkan menjadi sinton positif. Karena pada bagian pertama itu terdapat atom karbon yang tadi ikatannya putus ya. Nah, sehingga atom karbonnya menjadi bermuatan positif. Nah, kemudian pada bagian kedua ini kita arahkan menjadi sinton negatif. Karena atom N lebih elektronegatif. Nah, kemudian kita arahkan sinton ini menjadi bahan baku yang sesuai. Dalam hal ini ya, pada proses produksi paracetamol ya, bahan baku yang lebih disukai adalah asam asetat anhidrat. Jadi mirip dengan bahan baku pada proses pembuatan aspirin tadi ya, asam asetat anhidrat. Mungkin Anda masih ingat tadi ya. Nah, paracetamol juga bahan bakunya asam asetat anhidrat ya. Nah, walaupun secara teoritis boleh-boleh saja ya, bahan bakunya kita tuliskan asam asetat atau apa tadi? Asil klorida atau asetil klorida. Tapi yang dipilih dalam proses industri ternyata adalah asam asetat anhidrat atau asetat anhidrida ya. Nah, kemudian sinton negatifnya kita arahkan menjadi suatu senyawa amina. Dalam hal ini senyawanya apa nih? Para aminofenol ya. Jadi namanya adalah para aminofenol. Nah, jadi paracetamol dapat dibuat dari bahan baku asam asetat anhidrida atau asam asetat anhidrat ya dengan para aminofenol. Maka tinggal Anda reaksikan asam asetat anhidrat dengan para aminofenol, maka dihasilkanlah paracetamol dengan produk samping apa nih? Asam asetat yang bisa kita pisahkan dengan cara filtrasi ya. Jadi N-nya menyerang apa nih? Karbonil ya. Pada asetat anhidrat nanti dengan beberapa tahapan ya. Kemudian nanti ini putus ikatan ini ya. Ikatan ini putus ya. Sehingga gugus asetil ini akan masuk pada N. Nah, kita lihat nih, gugus asetilnya akan masuk pada atom N dari paracetamol. Nah, produk sampingnya dihasilkan dari mana? Dari gugus asetat ini ya. Gugus asetat ini mengambil satu H, maka dihasilkan asam asetat ya. Nah, itu adalah rute sintesis beberapa senyawa amida. Nah, jadi kesimpulannya apa? Berdasarkan beberapa contoh soal yang telah dibahas di atas,
maka dapat disimpulkan bahwa sinton positif asil yang dihasilkan dari diskoneksi ikatan CN amida itu dapat diarahkan menjadi asam karboksilat ya. Jadi asil ini dapat diarahkan menjadi asam karboksilat, kemudian dapat diarahkan menjadi asil halida ya. Kemudian juga dapat diarahkan menjadi anhidrida. Nah, selain itu juga dapat diarahkan menjadi etil ester. Nah, ternyata amida juga dapat disintesis dari ester. Nah, kemudian sinton negatif dapat diarahkan menjadi amonia, dapat diarahkan menjadi amina primer, dan dapat diarahkan menjadi amina sekunder. Tergantung jenis amidanya apa. Ya. Nah, mungkin itu saja penjelasan mengenai analisis retrosintesis pada senyawa-senyawa amida ya. Nah, nanti akan ada latihan soal yang perlu Anda orek-orek di rumah. Latihan soal ini jika Anda tidak bisa menjawabnya atau ada yang tidak dipahami, Anda boleh bertanya di grup ya mengenai latihan soal. Ada tugas-tugas, ada tugas individu, ada 2 soal ya. Benzokain dan fenacetin ini. Kemudian tugas kelompok ada 1 soal, isoniazid. Nah, ini Anda pasti juga sering dengar dengan sering mendengar isoniazid ini ya untuk TB ya. Nah, oke, mungkin itu saja materi pertemuan 3 pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan left bagi yang ada pertemuan lain.